يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat sunnah dapat dikerjakan sehari-hari untuk melengkapi sholat fardu. Salah satunya yaitu sholat duha, yang jadi amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala. Tidak hanya pahala, mengerjakan sholat duha juga dapat melancarkan rezeki. Sholat duha juga membuat mereka yang mengerjakannya diampuni dosa-dosanya di masa lampau. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayah Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kemudian barang siapa yang rutin mengerjakan sholat duha juga akan mendapat istana megah di surga kelak. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayah Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayah Imam Muslim. Meski hukumnya sunnah, sholat duha mempunyai batas waktu yang harus dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jangan sampai ibadah yang kita jalani menjadi sia-sia dan menimbulkan dosa karena sholat di waktu yang tidak tepat. Karena ternyata ada waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan ibadah sholat duha. Berikut ini ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pukul 6 sampai jam setengah 8 pagi diharamkan ketika sesudah subuh hingga matahari mulai terbit. Yang kedua, pukul 11.30 sampai 12.15 diharamkan ketika memasuki waktu zuhur hingga matahari terbenam. Selain itu, terdapat hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan waktu yang diharamkan sholat duha. Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayah Imam Bukhari. Zaid bin Arqam bahwa ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang. Maka ia berkata, ingatlah, sesungguhnya
mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat-saat seperti itu adalah lebih utama, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak unta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya matahari. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila sinar matahari terbit, maka akhirkanlah atau jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi. Dan apabila sinar matahari terbenam, maka akhirkanlah atau jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Alasan lainnya kenapa waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha, karena adanya syaitan yang mengikuti di waktu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, matahari terbit dengan diikuti syaitan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan syaitan, dan ketika telah mulai meninggi, berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan syaitan, dan ketika telah zawal atau condong ke arah barat, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan syaitan, dan setelah terbenam, ia berpisah lagi darinya. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Demikianlah sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah manfaat sholat duha dan kesalahan dalam melaksanakan sholat duha. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan sholat duha dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.